Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ini sebenarnya jadwalnya ngaji nih 10 juz hari ini. Hari Jumat ini 10 juz ya. Kemarin hari Rebu sudah, hari Kamis ya. Rebu sudah selesai ya. Khatam yang pertama 3 hari khatam Quran. Tapi ini ada yang penting, jadi saya kayaknya harus baca ini. KPU akui libatkan raksasa teknologi Tiongkok untuk komputasi Sirekap. Jadi kita itu mempercayakan kepada orang lain ya, ke Tiongkok urusan pemilu. Ini kan berbahaya ya. Dan kita baca ya, ini penulisnya Danang Triatmojo di tribunnews.com, editornya Muhammad Zulfikar. Emang orang-orang Indonesia nggak ada yang bisa ini, ahli IT sampai apa-apa Tiongkok, apa-apa Tiongkok, apa-apa Tiongkok, Tiongkok kok apa-apa. Rusak di pemilu sekarang ini. Nah, ini kan urusan penting kok orang lain jadi tahu. Urusan negara loh ini. Jadi rahasia negara itu soal pemilu, data-data dan lain-lain, jangan-jangan ikut campur itu Tiongkok ya. tribunnews.com Jakarta. Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan, nah kan, menjalin kontrak dengan raksasa teknologi asal Tiongkok Alibaba. Ini kan berarti punyanya si Jack Ma ya, Alibaba itu. Kerjasama ini terkait komputasi awan atau cloud untuk sistem informasi rekapitulasi Sirekap pemilu 2024. Kata Roy Suryo, kalau kita pakai cloud itu bisa diakses oleh semua orang loh itu. Soal data-data penting itu. Harusnya kan nggak begitu. Hal ini menjadi fakta persidangan dalam sidang penyelesaian sengketa informasi antara LSM, Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia atau disingkat Yakin, dengan KPU selaku termohon di Komisi Informasi Pusat Jakarta pada Rebu 13 Maret 2024. Mulanya Majelis Komisioner MK KIP Arya Sandi Yuda bertanya kepada KPU, apakah benar informasi ya adanya kerjasama dengan Alibaba Cloud? KPU yang diwakili oleh Lukman Hakim itu menjawab, nanti menjawab ya. Tanya Arya, jika benar jadi benar KPU memiliki kerjasama dengan Alibaba Cloud. Lukman ini siapa? Lukman ini yang mewakili KPU ya. Membenarkan dan menyebut ya, kerjasama tersebut diperuntukkan bagi komputasi penyimpanan awan atau cloud Sirekap. Benar majelis, jawab Lukman. Loh kan? Ini baru sekarang dia ngomong ya. Terbongkar ya, bahwa ada hubungan khusus dengan Tiongkok ya. Yang servernya itu kan ada di Singapura, kemudian kata Roy Suryo, diam-diam tanpa pengumuman dipindah setelah dikritik ya, oleh banyak orang, oleh pengamat, servernya itu yang tadinya dari Singapura dipindah ke Jakarta. Jadi ada sesuatu yang ditutup-tutupi ya. Informasi ini merupakan bagian dari hal yang disengketakan oleh Yakin. Yakin itu tadi apa? Yayasan Hak. Yakin itu apa tadi? Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia. Di mana dalam permohonan Register 002 pemohon meminta informasi rincian infrastruktur IT KPU terkait pemilu 2024. Ya kan? Terkait termasuk topologi, terus kemudian rincian server fisik, server cloud dan jaringan, lokasi setiap alat dan jaringan, rincian alat keamanan siber,
termasuk rincian layanan Alibaba Cloud dan kontrak antara KPU dan Alibaba Cloud. Wah. Namun KPU menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan hal yang dikecualikan. Nah, yang dikecualikan itu sebenarnya yang disembunyikan, dan sesuatu yang dikecualikan, sesuatu yang disembunyikan dan yang nggak transparan itu biasanya mengandung hal-hal yang mencurigakan ya. Yang nggak transparan itu potensial untuk korupsi biasanya. Anggota Majelis KIP Rospita Vici Paulin pun kembali menanyakan soal informasi yang dikecualikan dalam pengadaan barang jasa oleh badan publik. KPU menjawab bahwa dokumen pengadaan berpotensi jadi bahaya jika diungkap karena memuat data pribadi dan kerangka ajuan kerja. Loh, bahaya diungkap ke publik, tapi dia kalau diungkap atau menyerahkan data-datanya ke Tiongkok nggak apa-apa, gimana coba? Rospita pun menegaskan bahwa dalam peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 memuat bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan informasi terbuka dan wajib untuk diumumkan secara berkala. Nah, itu perjanjian dengan pihak ketiga adalah informasi yang terbuka, ungkap Rospita. Berkenaan dengan itu, Majelis Komisioner KIP meminta KPU untuk menunjukkan bagian dokumen kontrak KPU dan Alibaba yang dikecualikan untuk diketahui publik. Hal ini diminta disampaikan pada sidang berikutnya. Wah, ini menarik ini. Sidang berikutnya akan digelar pada hari Senin. Berarti sekarang Jumat, Sabtu, 3 hari lagi ya. Untuk uji konsekuensi ulang terhadap perubahan register 002 tersebut. Betul kan, seluruh dokumen itu kemudian ditutup untuk publik sehingga publik tidak bisa tahu. Nah, ini bahayanya kan. Benar nggak ada kontrak terkait pengadaan server ini? Berapa nilainya? Kepada siapa? Sampai kapan? Di mana kontrak dilaksanakan? Saya mau tahu. Wah, KPU ini gimana sih? Dari awal ada masalah ditutup-tutupin, ya kan? Nah, inilah ya KPU kita yang kemudian menjadi sasaran dari rudal ya, kritik para oposisi atau para pejuang-pejuang demokrasi tentang kenetralan, tentang kemandirian, kemerdekaan dari KPU. Tapi ternyata Alibaba sudah masuk, Tiongkok sudah masuk dalam sistem pemilu kita, di sistem IT-nya ya. Dan gimana menurut Anda? Apakah KPU masih bisa meyakinkan Anda bahwa perhitungannya itu adalah bebas dari kepentingan asing, bebas dari kepentingan orang-orang yang mungkin saja punya niat-niat yang kurang baik terhadap demokrasi kita dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berafiliasi atau yang memuja Tiongkok? Komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air ku tidak ku lupakan, kan